Saudara, satu keluarga yang terdiri dari 4 orang ditemukan tewas di sebuah rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Keempat korban diketahui merupakan sepasang suami istri, anak, dan saudaranya. 4 orang ditemukan tewas di dalam sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis malam. Belum diketahui hingga saat ini apa penyebab pasti kematian keempat jenazah. Namun keempat jenazah merupakan satu keluarga. Penemuan 4 jenazah diawali dari warga serta petugas PLN yang mencium bau tidak sedap dari dalam rumah sejak 3 hari lalu. Hasil sementara dari olah tempat kejadian perkara, polisi menyebut kondisi rumah masih dalam rapi dan tidak ditemukan adanya bercak darah. Itu berarti polisi tidak menemukan adanya unsur kekerasan di dalam rumah. Namun pihaknya masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab dari tewasnya seluruh penghuni rumah ini. Kondisi rumah pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung bersih. Lalu Pak, jenazahnya tergeletak, tidur atau bagaimana? Ya, posisinya dengan posisi masing-masing, yang di ruang tamu posisi menyandar di kursi, kemudian yang di kamar di tempat tidur satu, yang di kamar belakang ada satu, di sebelah tempat tidur depan satu. Keempat jenazah yang merupakan satu keluarga tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat dini hari tadi. Satu persatu jenazah langsung dimasukkan ke dalam ruang forensik untuk dilakukan otopsi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dari tewasnya keempat orang tersebut. Di sekitar TKP Kalideres, saudara, ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Kita akan berbincang langsung. Nanda, seperti apa penyelidikan polisi sejauh ini dari TKP? Apa yang bisa Anda tangkap juga dari TKP hingga sejauh ini? Selamat pagi Riana dan juga saudara. Untuk perkembangan di lokasi dan juga perkembangan informasi menurut polisi yang kami dapat per pagi ini, memang untuk penyebab kematian dari 4 jenazah yang merupakan satu keluarga ini masih belum diketahui secara pasti karena masih menunggu hasil otopsi dari keempat jenazah yang memang saat ini dievakuasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dan kemudian untuk bagaimana kondisi saat ini di lokasi, dari pengamatan kami setibanya di lokasi sejak pukul 6 pagi tadi memang tidak ada pengamanan khusus dari pihak kepolisian, namun sudah ada garis polisi. Juru kamera kami, Alfa Farid, akan menggambarkan kepada Anda, saudara, bagaimana kondisi saat ini di kediaman dari korban, yakni di perumahan Citra Garden 1 Extension, Jakarta Barat. Bisa dilihat, saudara, ini adalah garis polisi yang sudah dipasang di pagar dari rumah korban, begitu, yang kemudian memang bisa digambarkan juga di sini terlihat di layar kaca Anda bahwa memang pagar dari rumah korban ini memang tinggi begitu. Baik dari segi keamanan ini seharusnya memang bisa dibilang aman, namun bisa dilihat juga dan juga kami mendapat informasi dari warga setempat terkait dengan bagaimana kondisi keluarga korban ini memang jarang sekali keluar dari rumah atau memang bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Dan saudara, dari informasi yang terkuak juga dan mencuatnya dari adanya jenazah 4 jenazah yang ditemukan di kediaman ini, memang informasinya ada salah satu warga begitu yang mencium aroma tidak sedap yang keluar dari rumah korban. Dan untuk saat ini saya akan berbincang langsung dengan salah satu warga tersebut yang juga merupakan menjadi saksi begitu. Selamat pagi Bu Desi, ini adalah saksi begitu ya yang mencium aroma tidak sedap, betul begitu Bu? Betul. Oke, Bu Desi, bisa diceritakan tidak bagaimana kondisi di kala itu, bagaimana Ibu mencium aroma tidak sedap dan emang sedang melakukan aktivitas apa?
Setiap hari, setiap pagi saya selalu olahraga pagi, jalan pagi. Dari hari Senin itu sudah tercium bau itu. Saya tuh udah mencium bau, saya pikir bau bangkai tikus gitu kan. Udah sampai hari Kamis kemarin, itu setiap hari tuh bau. Sampai hari Kamis kemarin saya tuh bingung, ini kok bau nggak hilang-hilang gitu loh. Terus saya ada tukang sampah lewat, saya bilang, Pak, tolong dong. Saya bilang coba dilihat di situ barangkali ada bangkai tikus, saya bilang gitu kan. Nah terus tukang sampah itu di mana Bu? Saya tunjukin, saya kasih lihat. Nah, udah. Terus udah gitu saya jalan lagi, terus ketemu lagi tukang sampah lagi. Terus tukang sampah itu bilang, Bu itu sih bukan bangkai tikus kayaknya, bangkai orang. Katanya dia bilang, ih masa Pak? Saya bilang begitu. Terus dia bilang, Bu lapor aja sama RT, katanya gitu. Jadi, nah udah gitu nggak lama kemudian RT lewat. Terus saya bilang, Pak, saya bilang coba tolong dong dilihat di situ tuh ada bangkai tikus. Saya bilang gitu, baunya bukan main dari hari Senin, saya bilang gitu kan. Terus udah gitu, Ma RT saya tunjukin, RT kasih lihat di situ. Terus udah gitu, RT lihat itu, nah terus udah gitu saya jalan lagi biasa. Nah siang-siang RT itu bilang, Bu Desi ini saya udah semprot ya, katanya udah nggak bau nih. Katanya dia bilang, oh ya sudah, saya bilang gitu. Ya terus baru sorenya aja, terus sorenya Pak RT bilang lagi. Dia bilang, Bu saya mau dobrak ini pintu, katanya gitu. Ibu coba keluar, saksiin, katanya gitu. Jadi kita orang-orang pada keluar semua, nyaksiin gitu. Berarti itu pas pendobrakan belum ada polisi begitu ya, hanya warga setempat? Waktu pas didobrak itu hanya petugas keamanan, polisi belum. Nah begitu didobrak pintu pagarnya, terus terbuka pintu pagar, terus di dalam gelap. Nah Pak RT minta senter, saya kasih lampu senter. Pak RT masuk lihat, begitu dia bilang, gelap, terus dia lihat gitu, ada mayat, dia bilang gitu. Satu orang, katanya dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh Pak, lapor polisi. Dia langsung lapor polisi. Berarti Ibu melihat juga untuk mayatnya yang pertama kali ditemukan? Oh tidak. Kalau menurut Pak RT itu mayat pertama itu siapa Bu? Ya kita tanya, Pak, laki perempuan, perempuan. Dia bilang gitu, pakai baju putih, kaos putih, dia bilang begitu. Berarti ini ada kemungkinan antara ibu dan juga anak karena anaknya perempuan begitu ya? Ya anaknya perempuan, betul anaknya perempuan. Bu Desi ini sebenarnya bagaimana sih Ibu sendiri dekat nggak dengan keluarga korban dan sebenarnya bagaimana sih kepribadian korban ini dikenal oleh tetangga sekitar? Korban ini mereka tidak bergaul. Jadi saya sih kenal sama mereka, tapi hanya sekedar say hello. Kalau dia keluar mau kemana, saya begitu aja. Jadi untuk ngobrol macam-macam nggak pernah. Memang mereka ini tertutup. Jadi dia keluar hanya pergi, pulang, masuk. Untuk kegiatannya, Bu, mungkin anaknya bekerja apa atau orang tuanya juga bekerja? Kegiatan, kayaknya nggak ada kegiatannya. Orang tuanya nggak ada kegiatannya. Kalau anaknya mungkin dia kerja. Saya juga kurang tahu. Tapi nggak setiap hari dia keluar pakai mobil gitu. Kadang-kadang dia keluar, kalau dia mau keluar pakai mobil, saya suka lihat gitu dia keluar gitu. Berarti masih memang jarang bersosialisasi begitu Bu ya? Nggak ada sosialisasi. Oke, siap. Terima kasih Bu Desi atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Baik, saudara itu adalah salah satu penuturan dari saksi juga warga yang rumahnya tidak berjelang 3 rumah begitu dari rumah korban dan hingga saat ini memang polisi masih menyelidiki apakah kasus kematian dari 4 jenazah korban yang merupakan satu keluarga ini ada unsur pidananya ataukah tidak. Ini akan kembali setelah hasil otopsi keluar. Irianda. Baik, kita akan menunggu tentunya ya bagaimana kemudian nanti hasil olah TKP dan juga otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Nanda Aprilia langsung dari Kalideres, Jakarta.